Selamat pagi Bapak yang dikasih Tuhan. Selamat beribadah bersama di online service ini, Gereja GBT Logos. Sebelum kita masuk ibadah lebih jauh, mari saudara saya mengajak kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami naikkan di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Mempelai surga yang sungguh luar biasa Tuhan mencintai kami. Berkati ibadah ini Tuhan, awal, pertengahan, sampai akhirnya nanti semuanya Tuhan. Semua hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus mempelai pria surgawi, kami panjatkan doa ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.
Sama-sama katakan, Dia mengenyangkan kita semuanya. Haleluya. Dia mengenyangkanku, yang peliharaku seumur hidupku. Kau selalu Tuhan menolong terutama hamba-Mu yang sangat merasakan tangan kemurahan-Mu dalam hidupku Tuhan. Biarlah kami semua juga demikian. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Kami akan nama-Mu. Syukur, hormat, kemuliaan bagi nama. Kami tidak layak Tuhan, tapi Kau masih memberkati. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kasih-Mu luar biasa Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau bersyukur Bapa. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur, hormat bagi nama-Mu Yesus. Bersyukur punya Allah seperti itu. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, Kau baik Tuhan. Kami merasakan cinta kasih-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Kita lemah, Dia akan mengangkat kita, saudara. Saat kita jatuh, Dia akan tumpang tangannya untuk kita semua. Haleluya. Kau menolongku yang setia, ku percaya padamu, juru selamatku, tempat pengharapanku. Kami lemah, Kau angkat hidup kami Tuhan. Saat ku jatuh Tuhan, saat ku jatuh, Kau tompang tangan-Mu Tuhan untuk kami semua. Oh haleluya, Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu, juru selamatku, tempat pengharapan. Amin. Aku percaya janji-Mu ya dan kasih-Mu setia hingga mau. Aku percaya Tuhan, aku percaya anugerah-Mu besar lebih dari semua.
jatuh Tuhan. Saat Kau tompang tanganmu Tuhan. Thank you Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapan. Aku percaya, janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia, amin. Di dalam hidup aku percaya, anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat kupikirkan. Aku percaya Tuhan, percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia, yes, di dalam hidup aku percaya, anugerah-Mu besar, lebih dari semua, amin, yang dapat kupinta. Percaya, anugerah-Mu besar, kasih-Mu setia, di dalam hidupku. Aku percaya, anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta, lebih dari semua. Sekali lagi katakan, lebih dari semua yang kau minta, amin. Lebih dari semua yang dapat ku pilih. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang sungguh luar biasa. Engkau selalu menghampiri kami. Kami boleh merasakan hadirat-Mu walaupun kami ada di rumah kami masing-masing dalam ibadah online ini. Engkau sudah menerima persembahan pujian kami, penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Ini hamba-Mu akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar, kami siap untuk diberkati. Urapi hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu, dengan urapan yang baru dari Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini firman Tuhan akan berbicara kepada kita semuanya tentang hidup harmonis. Ya. Jadi judul firman Tuhan hari ini adalah hidup harmonis. Kenapa saya mau bicara tentang firman Tuhan, bicara kepada kita tentang hidup harmonis? Tahu nggak, survei beberapa kota di Indonesia, angka perceraian itu meningkat selama masa pandemi ini. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ya, jangan lihat sekarang di Google. Begitu banyak tren peningkatan perceraian. Tidak ada orang yang tidak suka bertengkar. Tapi masalahnya kita adalah orang berdosa. Kita ini cenderung untuk bertengkar dengan orang lain. Bahkan kebanyakan kita bertengkar dengan orang yang dekat dengan kita. Buktinya ya, coba kita dari kecil. Kita terbiasa kecil suka rebutan mainan. Kita kan bisa lihat kan, anak kita, keponakan kita, cucu kita masuk sekolah berantem, yang laki-laki, mungkin yang perempuan jambak-jambakan, adu mulut. Waktu menikah, suami istri ribut. Nah, pandemi ini biasanya ribut masalah duit. Masuk kasur pun, masuk ranjang, masuk kamar, ributnya masih sama. Rebutan bantal, ini bantalku, ini gulingku, seperti itu. Di Alkitab dimulai dari Adam dan Hawa yang saling menyalahkan satu dengan yang lain. Lalu anaknya Kain membunuh Habel. Sama di gereja, ribut antar anggota, antar majelis. Ini puji Tuhan, pandemi, bukannya puji Tuhan, pandemi. Biasanya kalau mendekati Natal, wow, itu pasti ribut. Kita pakai seragam apa, menunya apa, kalau gereja mau dicat, mau ganti warna apa, pasti selalu ribut. Nah, di dalam Alkitab kita harus tahu bahwa di Perjanjian Baru ada dua wanita yang terkenal yang namanya Euodia dan
Sintike. Dua wanita yang bertengkar dengan begitu hebat, sampai-sampai seorang hamba Tuhan, Paulus, dia turun tangan untuk menasihati keduanya. Nah, kenyataannya keduanya adalah dua orang ini, Eudia dan Sintike ini bukan orang Kristen baru. Mereka orang Kristen yang sudah lama. Mereka orang Kristen yang dewasa dalam rohani. Mereka orang yang setia dalam pelayanan. Mereka orang yang punya komitmen dalam pelayanan. Mereka ini dua orang rekan sepelayanan. Bahkan penafsir Alkitab mengatakan bahwa dua orang wanita ini adalah diaken. Nah, diaken itu pelayan Tuhan ya. Kalau masa sekarang ini namanya majelis gereja, pembela sidang atau apa saja namanya. Dan yang menarik dalam Alkitab disebut namanya tercatat dalam kitab kehidupan. Itu mencatat tentang orang-orang yang tinggal di sorga. Nah, sadari keluarga kita, famili kita, rumah tangga kita, gereja kita, kelompok kita, pasti ada namanya beda pendapat. Tapi perbedaan itu bukan berarti kita harus berpisah. Perbedaan itu bukan berarti kita akan pergi meninggalkan. Perbedaan itu bukan berarti kita akan minggat. Perbedaan itu bukan berarti kita akan bercerai. Tapi ada dua hal yang harus dicatat. Yang pertama, konflik itu menyakitkan. Sakit. Kalau kita konflik pasti sakit. Yang kedua, konflik itu tidak mengenal. Bahkan bisa terjadi pada anak-anak dan orang dewasa. Bahkan orang dewasa yang rohani pun bisa seperti itu. Ini bukti bahwa dalam Alkitab mencatat bahwa gereja tidak ada yang sempurna. Keluarga tidak ada yang sempurna. Kita tidak bisa mengharapkan kesempurnaan itu. Ketika terjadi disagreement, ketika kita terjadi ketidaksepakatan, ketidaksetujuan, kalau tidak bisa diselesaikan dengan baik, itu akan membuat masalah yang sangat-sangat berbahaya. Nah, pertanyaannya, kembali lagi pada tema firman Tuhan hari ini. Bagaimana kita bisa membangun keharmonisan itu? Kita lihat, buka Alkitabnya. Ya, saudara bisa buka Alkitab daripada bengong. Buka Alkitabnya, Filipi pasal yang pertama. Filipi pasal yang pertama, ayatnya yang pertama kita baca saja dulu. Bagaimana kita bisa membangun keharmonisan? Filipi pasal 4 ayat yang pertama. Kita baca, saya bacakan ya. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, bagaimana membangun keharmonisan itu, hidup harmonis itu? Yang pertama dari ayat yang pertama ini adalah belajar untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Jadi pertanyaannya, bagaimana kita bisa hidup harmonis? Yang pertama, kita belajar berdiam diri di hadapan Tuhan. Lalu saya tanya, mana ayatnya di situ? Nah, di sini dikatakan berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Nah, ayat yang kedua itu yang membicarakan Eudia dan Sintike yang sedang berdebat. Mereka tidak cocok satu sama lain. Paulus bicara bukan saja bicara perdebatannya, tapi Paulus bicara, Alkitab mengatakan mulai ayat yang pertama, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Kata berdiri itu dari kata Alkitab kita Perjanjian Baru dari kata Yunani. Katanya dipakai kata steko. Nah, steko itu begini. Kita punya Alkitab Perjanjian Lama bahasa Ibrani, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani namanya Septuaginta. Steko itu kita Perjanjian Lama menerjemahkan kata steko itu sama seperti ketika Musa menghadapi musuh yang besar, Firaun yang akan membinasakan mereka, dan Musa berkata, Tuhan akan berperang ganti kamu dan kamu akan diam saja.
Diam saja itu kata steko. Nah, di sini kata steko Filipi pasal 4 yang pertama, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, itu berarti steko itu ada artinya diam. Susah. Kalau kita lagi berdebat, kalau kita lagi bertengkar, ya, kita lagi fight. Kita terbiasa dan kepingin sekali untuk membalas omongan itu. Tapi Alkitab mengatakan kepada kita, kita diajar untuk berdiam diri. Apa itu? Menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Berdiri dan diam. Kita cenderung untuk menyerahkan kepada emosi kita. Kita cenderung untuk menumpahkan kemarahan kita. Hari ini Tuhan mengajar kita sesuatu yang susah, sukar, sulit untuk dilakukan. Berdiri dan diam. Berdiam tapi di hadapan Tuhan. Itu yang akan membuat kita bisa membebaskan diri kita dari tekanan-tekanan. Kenapa? Karena kita cenderung seperti gini ya. Saya si A lagi bertengkar dengan si B. Dan kecenderungan kita adalah kita menceritakan masalah saya dengan si B itu, kita cari orang namanya si C. Lalu kita cerita, ini loh pertengkaranku, masalahku dengan si B, ini karena gini saya cerita sama si C. Apa tujuan saya? Tujuan saya adalah saya mencari pembenaran. Saya ini gak salah, dia yang salah. Atau kita mencari simpati kepada orang lain. Nah, dalam bahasa kita, bahasa Surabaya, golek bolo, cari bolo. Cari orang yang sependapat dengan kita. Atau paling tidak kita mencari orang yang bisa menumpahkan unek-unek kita. Karena kita mengharapkan apa? Aku ini benar. Orang berusaha kepingin supaya orang membenarkan diri kita. Balik lagi, saya bacakan lagi Filipi pasal 4 yang pertama. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh di dalam Tuhan. Orang yang berdiam diri, dia lebih dewasa. Dan itu membuat kita, Tuhan membentuk kita untuk membiarkan Tuhan yang bekerja. Lihat ya, beda. Kenapa Tuhan mengajar kita berdiam diri? Supaya kita belajar diajar dewasa. Coba kalau kita jujur aja, kalau kita bayi rohani, ya lihat ya, saya punya anak, saudara sebagian besar pasti punya anak. Waktu anak kita bayi, mereka lagi ngerajuk, kepingin sesuatu dan sesuatu tidak dikasih. Apa yang mereka lakukan? Nangis. Lalu apa yang dia lakukan? Kita diamkan. Lalu dia mulai diam karena tidak ada orang. Tapi begitu dia lihat orang, nangis lagi. Kenapa? Karena anak kecil, karena bayi itu fokus. Dia akan marah, ngambek kalau tidak dapat sesuatu. Hari ini Tuhan bicara apa sama kita? Bagaimana kita bisa membangun keharmonisan kita? Yang pertama, belajar untuk stop fight. Berhenti bertengkar. Berdiam diri di hadapan Tuhan. Oke, kita mau sedikit agak longgarkan pikiran kita. Di sekolah online, ya ini satu ilustrasi. Ada seorang anak mau menghadapi ujian, bikin paper. Pak, aku dapat paper, suruh bikin tugas, Pak. Papa tahu enggak ceritanya Perang Dunia Pertama itu kapan dimulai? Gimana ceritanya dimulai? Wah, bapaknya langsung cerita. Oh, gini nyo. Perang Dunia Pertama ya. Dimulai itu ketika Jerman mulai menyerang Belgia. Nah, mamanya yang deket di situ tiba-tiba nyela. Salah. Perang Dunia Pertama itu dimulai waktu ada seseorang yang dibunuh, lalu bapaknya nyaut. Yang ditanya itu kamu atau aku?
Kalau aku ditanya berarti aku yang jawab, bukan kamu yang jawab. Sekarang siapa yang jawab? Kamu atau aku? Istrinya kesel. Dia keluar, dia banting pintu, bang. Lalu situasi jadi hening. Lalu anaknya berkata, "Pak, aku sudah tahu jawabannya." Tahu jawaban apa? Bagaimana perang itu dimulai. Ingat ya, kadang-kadang kita lupa karena kita kepingin cari pembenaran kepada hidup kita. Yang kedua, bagaimana kita bisa membangun keharmonisan itu, hidup harmonis, sehati, sepikir dalam Tuhan. Tadi itu ayat 1 yang kita baca. Sekarang kita baca ayat yang kedua. Eudia ku nasihati dan Sintike ku nasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Saya ulangi lagi. Eudia ku nasihati dan Sintike ku nasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Nah, bagian yang pertama, bagaimana kita bisa hidup harmonis, bagaimana membangun keharmonisan. Ingat yang pertama, berdiam diri di hadapan Tuhan. Tapi yang kedua, Tuhan mengajar kita mulai meningkat, sehati sepikir di dalam Tuhan. English Standard Version mengatakan to agree in the Lord. Memiliki pendapat yang sama, memiliki pemikiran yang sama, memiliki persetujuan yang sama di dalam Tuhan. Tunggu dulu. Waktu kita bertengkar karena kita beda pendapat. Betul kan? Tapi masalahnya kita bisa sependapat tentang apa sekarang? Supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Gimana caranya? Nah, kata kunci dari kitab Filipi, karena kita kan Filipi pasal 4 ya. Filipi itu kuncinya adalah pikiran, perasaan yang sama di dalam Kristus. Balik lagi. Kita lagi perang. Kenapa kita perang? Karena kita nggak sama pendapatnya. Kita beda pendapatnya. Bagaimana ada satu hal yang kita bisa sependapat. Apa itu? Sehati sepikir dalam Tuhan. Apa itu? Pikirannya harus sama seperti Kristus. Nah, itu dijelaskan. Kita lompat ya. Tadi ayat 2. Apa pikiran Kristus? Lihat ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan tadi poin utamanya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saya pelan-pelan, saya balik lagi. Bagaimana kita bisa satu suara sementara kita beda pendapat? Sehati sepikirnya, satu suaranya adalah harus sama seperti Kristus. Apa itu? Punya hati seperti Kristus. Gimana? Hati hamba. Kita sudah terbiasa orang Kristen. Coba ya, kita suka nyanyi, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Lalu kita, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba. Tapi kita tidak sadar hati sebagai hamba itu seperti apa. Saya jelaskan. Ada seorang penafsir Alkitab namanya Lightfoot. Hamba yang di dalam perjanjian baru 2000 tahun yang lalu namanya doulos. Nah, doulos itu sampah nilainya. Sorry, kasar. Saya bicara kasar. Doulos atau budak atau hamba itu sampah bagi tuannya. Kenapa? Punya salah kecil saja, salah sedikit saja, hukumannya cambuk. Kenapa? Karena itu bos. Mencuri makanan, dimutilasi tangannya. Bos gak suka, dijual, disalib. Kamu melawan bos, dilemparkan ke dalam binatang buas.
Wow, Yesus itu Allah, Maha, dia mau seperti jadi hamba. Oke, balik lagi firman Tuhan. Bagaimana bisa hidup harmonis? Sehati sepikir dengan pikiran Tuhan, itu yang kedua. Tuhan itu mau jadi hamba. Merendahkan dirinya. Waktu kita bertengkar, yang paling susah adalah kita mau merendah. Seorang hamba Tuhan, saya ngefan sekali, namanya Chuck Swindoll. Dia berkata begini, semua perselisihan harus dan bisa diselesaikan. Tapi kalau nggak bisa diselesaikan, itu kenapa? Keras kepala, egois. Itu inti penyebab semua kegagalan untuk orang bisa berdamai dalam perselisihan itu. Saya kasih contoh saja lah, supaya kita gampang nyantole. Ada seorang paman. Paman ini dia orang kaya raya. Nah, waktu dia lihat keponakannya, ya anak-anak saudaranya, dia ambil karena papa mamanya meninggal. Sehingga keponakan ini dibawa oleh sang paman dan dipelihara. Diajari bisnis. Dari orang biasa sampai jadi kaya dan super kaya. Masih kaya pamannya. Jadi ini keponakan dari kecil dibawa oleh sang paman, diangkat derajatnya sampai jadi orang yang super kaya. Nah, usahanya usaha sama dengan sang paman ini. Bisnisnya sama. Tapi sang paman merasa bahwa aku nggak merasa disaingin, karena aku kepingin membesarkan ponakanku ini. Ini keponakan yang berharga untuk saya. Di atas tidak masalah, tapi antar pegawai mulai ribut, merebutkan lahan. Karena bisnisnya sama. Sang paman memutuskan, wah kita nggak bisa jadi satu perusahaan. Kita nggak bisa satu company lagi. Ya sudah, kita terpaksa berpisah ya, bisa baik-baik saja. Seharusnya keponakan pasti dia berkata, ya sudah paman, terima kasih. Dan sang paman ini yang luar biasa, punya hati hambanya. Gini aja, lahan kita sama, mana yang kamu pilih? Tapi sang ponakan ini kurang ajar, memilih lahan yang basah, lahan yang menghasilkan banyak duit. Dan sang paman mau mengalah. Tahu enggak? Itu adalah Alkitab, namanya Abraham dan Lot. Semua perselisihan bisa diselesaikan kalau sang suami, kalau sang istri punya hati seperti Yesus. Kalau antar saudara punya hati seperti Yesus. Kalau mama dan anak, kalau papa dan anak, kalau mertua dan menantu, kalau teman gereja, kalau sesama anak Tuhan, dewasa dalam rohani. Yang ketiga, lihat ayat ketiga. Ayo kita baca ya, Filipi pasal 4 ayat ketiga. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Ingat ya, bagaimana bisa membangun keharmonisan, ya, hidup harmonis. Yang pertama tadi itu dikatakan dengan jelas, berdiam diri di hadapan Tuhan. Yang kedua, sehati sepikir, sama punya pikiran seperti Kristus. Nah, yang ketiga, kita butuh penolong. Paulus dari jauh dia dapat laporan 2 pelayan Tuhan yang setia, yang baik, yang dewasa rohani, ini lagi fight, bertengkar. Yang ketiga, Paulus dia tahu
Dua orang ini butuh namanya penolong. Seseorang yang dewasa rohani yang bisa menolong menyelesaikan pertikaian itu. Sunsukus itu artinya teman senasib, true companion bahasa Inggrisnya ya. Mitra kerja, partner. Saya membayangkan kenapa Sunsukus dipilih. Dia bukan orang terkenal loh. Mungkin dia punya pengalaman, dia pernah terluka, dia pernah sakit hati, pernah luka batin, dan sekarang jadi berkat karena dipulihkan. Saya melihat di sini, lihat ya, ayat 2 tadi tuh, Eudia kunasihati, Sintike kunasihati. Paulus tidak fokus ketika kita bertengkar. Ya, kalau kita bertengkar apa ya masalah kita? Kita kepingin menang. Oh, dia yang salah. Paulus tidak fokus siapa yang menang, siapa yang salah, siapa yang betul, tidak. Tapi fokus Paulus, fokus firman Tuhan ini adalah bagaimana kita menyelesaikannya. Bagaimana kita bisa berdamai. Masalah pertengkaran kita suka cari siapa yang menang, siapa yang kalah. Oke, kalau bicara yang ketiga ini butuh penolong yang rohani. Nah masalahnya kita punya budaya di Indonesia, di timur. Aduh, saya tidak mau ikut campur. Itu urusan dalam negeri orang. Nanti ikut-ikut, aduh saya dimusuhin. Enggak, ini bukan urusan saya, salah besar. Gereja bukan klub, tapi gereja itu tubuh Kristus. Keluarga itu bagian dalam tubuh Kristus. Karena kita punya Papa yang sama, Bapa surgawi. Punya tujuan yang sama, kemuliaan nama Tuhan. Ketika sesama anak Tuhan bertarung, ini urusan bersama. Karena Paulus mengajarin mereka butuh penolong. Saya mau tutup. Ken Sande, dia memberikan 3 cara untuk menanganin konflik. Yang pertama, pemalsu kedamaian. Apa itu? Orang yang berkata begini, aduh aku tuh tidak punya masalah, aku tidak terlalu, aku tidak ada masalah, tidak tak anggap. Kita ini lari dari kenyataan, lari dari masalah, kita menyangkal bahwa kita ada konflik. Itu namanya pemalsu. Dan jujur aja ya, orang timur sukanya yang seperti itu. Udah ada masalah kok, betul-betul udah ada masalah. Yang kedua, Ken Sande berkata, penghancur perdamaian. Apa itu? Ini orang-orang yang tertarik dengan kemenangan. Aku nggak salah, dia yang salah. Aku dibuat begini, dia yang bikin susah aku begini. Ini bukan masalah kecil, ini masalah besar. Penghancur perdamaian itu orang yang lebih tertarik memenangkan argumen daripada memelihara persahabatan. Makanya ciri khasnya suka bertindak kasar, omongannya kasar, suka kekerasan. Tapi Tuhan ingin kita apa yang ketiga? Peacemaker, pencipta kedamaian. Ingat Matius pasal 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Tuhan mau kita jadi penolong orang yang sedang bertengkar. Tuhan mau kita menjadi pencipta kedamaian ketika kita sedang bertengkar. Kenapa? Karena kita disebut anak-anak Allah. Ada suatu cerita, ada 2 ekor kambing. Ya, ini diceritakan oleh seorang hamba Tuhan yang terkenal, Martin Luther. Dia berkata begini. Ini dua kambing yang sedang bertemu, ya, yang satu dari sana, yang satu dari sini. Lalu mereka melintasi suatu jembatan sempit. Jadi yang satu dari sini, yang satu dari sini. Melewati jembatan sempit, jalan setapak, dan jembatan itu kecil sekali. Sementara yang satu sudah jalan sampai di tengah-tengah, dan yang satu juga sama di tengah, ketemu di tengah.
Tidak bisa mundur. Mundur jatuh dua-duanya. Yang satu ngalah, berarti yang satu jatuh, yang satu lewat selamat. Bawah jurang yang penuh air dalam dan mengalir. Sama tidak seperti kita. Apa yang dilakukan? Luar biasa, satu ekor kambing dia merendah. Dia berlutut dan membiarkan satu ekor kambing menginjak kepalanya, menginjak badannya, menginjak ekornya, tapi dia bisa selamat lewat. Lalu dia bangkit dan jalan lagi. Kadang-kala kita nggak puas kalau kita kalah, tapi itu akan menghancurkan. Salah satu dari kita mati. Saya bicara hubungan, saya bicara persaudaraan, saya bicara perkawinan, saya bicara hubungan keluarga, saya bicara hubungan pertemanan. Tuhan mau kita hidup harmonis. Mau gak kita diinjak? Bukan nurani kita, tapi ego kita. Belajarlah untuk hidup taat kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu bahwa seringkali dalam kehidupan kami menghadapi begitu banyak konflik. Dan konflik itu sulit untuk diselesaikan karena kami ego, Tuhan. Kami gak mau kalah. Kami merasa diri kami benar. Atau kami merasa bahwa kami dirugikan, Tuhan. Kami disakiti, Tuhan. Bukan saya yang memulai. Dia dulu. Bukan saya yang memulai front. Dan itu yang kami katakan, Tuhan. Tapi hari ini kami belajar, kami punya hati, pikiran sama seperti Yesus. Jadi hamba. Sama seperti seekor domba yang diam keluh di depan pengguntingnya. Dicaci maki, tapi engkau tidak membalas. Bahkan engkau rela menyerahkan hidupmu untuk kami. Ajarkan kami hidup harmonis, karena itu yang engkau inginkan dalam kehidupan kami. Ada banyak hal yang sedang terjadi di sekitar kami, tapi ajarkan kami belajar taat dan mendengar dan melakukan firman-Mu. Berbicara Tuhan secara khusus dalam hati kami. Biarlah Roh Kudus-Mu terus berbicara dalam hati, pikiran, dan perasaan kami. Kami menyerahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Terima kasih kami sudah boleh mengikuti ibadah ini. Terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami dalam ibadah online. Berkati gereja kami, gereja Logos. Berkati dari Ibu Gembala, berkati dari semua pelayan-pelayan majelis dan semuanya yang pelayanan. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu semuanya. Kami percaya Tuhan, hidup kami dipelihara oleh Tuhan. Engkau berikan berkat ekstra kesehatan dalam kehidupan kami. Engkau berkati segala usaha pekerjaan kami. Engkau berkati keluarga kami, berkati anak cucu menantu kami, berkati usaha pekerjaan kami, terlebih ibadah pelayanan kami, Tuhan. Percaya Tuhan, dari ibadah ini, mari kita buka tangan kita. Kita mau terima berkat yang melimpah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya berkat, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih sayang dari Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita, saudara dan saya, mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Terima berkat yang melimpah dari mempelai surgawi kita. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat rohani jasmani melimpah dalam kehidupan kita. Dan kita semua yang percaya berkata, amin. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.